Karakteristik media kita bagi jadi 3 ya. Media grafis, ada media audio, ada media audiovisual. Kita mulai dari sini dulu ya. Grafis. Media grafis tuh ada banyak ya. Grafis tuh yang visual. Ada gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta atau globe ya. Kita mulai ya. Gambar itu sifatnya konkret. Dia juga mengatasi ruang dan waktu. Jadi dia bisa menyajikan kayak misalnya gambar satu negara tertentu gitu ya. Kita bisa tampilkan di ruang kelas kita tanpa kita harus pergi ke sana. Kemudian mengatasi keterbatasan pengamatan. Jadi kalau misalnya mengamati benda yang kecil sekali kayak misalnya penampang daun itu kan sulit kalau diamati dengan hanya mata aja. Kalau kita pakai visualnya, kita bisa besarkan, itu jadi lebih bisa diamati. Murah dan gampang, apalagi zaman sekarang ya. Kalau foto kita gampang banget kan, pakai handphone aja dapet. Kekurangannya, gambar yang terlalu kompleks itu kurang efektif. Gambar yang terlalu kompleks itu bisa disederhanakan dengan diagram. Jadi kekurangan gambar itu bisa diatasi dengan penggunaan diagram sebetulnya. Ukurannya terbatas untuk kelas besar. Jadi kalau kelasnya misalnya 40 orang, kita kasih gambarnya ukurannya A4, itu tentu tidak cukup ya. Jadi kan harus disesuaikan juga dengan kelasnya. Sketsa tuh ya ini ya, seperti ini. Gambar buatan tangan, bukan foto. Lalu diagram itu seperti ini. Ini adalah siklusnya kupu-kupu ya. Bagan, ini contohnya adalah struktur, apa ini? Struktur departemen ya, ada kepalanya, ada sekretarisnya gitu-gitu. Grafik atau chart ya, grafik statistik seperti ini. Ada grafik batang, ada lingkaran. Kartun. Kartun ini efektif juga untuk pembelajaran. Media pembelajaran berupa kartun untuk anak-anak apalagi ya, itu akan baik juga. Poster. Ini contohnya. Ini poster tabel pengurangan. Ini poster belajar sholat. Ini saya ngambil dari e-commerce ya. Peta atau globe ya. Ini peta yang ada di kelas-kelas. Nah, ini adalah globe-nya. Kemudian media audio. Media audio ada radio, ada audio streaming, ada file audio. Radio itu harganya relatif murah dan variasi programnya lebih banyak. Dan dia menjangkau sampai jauh. Kalau di Indonesia mungkin, kalau saat ini mungkin sampai ke pedalaman udah ada mungkin ya siaran TV ya. Kalau dulu kan nggak ada, jadi radio tuh efektif sekali untuk menyampaikan materi pembelajaran ya. Siarannya bisa direkam dan diputar ulang. Jadi siaran radio itu bisa kita rekam di tape kita, kemudian kita bisa putar ulang. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengar. Bisa dengan menggunakan telepon. Jadi misalnya interaksinya tuh begitu ya. Ada pertanyaan atau ada apa gitu ya, bisa dengan menggunakan telepon. Dapat memusatkan perhatian siswa pada kata-kata. Karena dia adalah audio, biasanya memang digunakannya untuk pembelajaran bahasa asing gitu misalnya. Karena verbal kan, jadi gimana cara pronunciasi, pengucapan kata-kata misalnya. Cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Bisa menyajikan laporan on the spot. Oh ya, kalau siaran radio itu bisa juga menyajikan laporan kejadian secara langsung ya. Seperti juga TV kan, cuman bentuknya dia audio ya. Dapat menyajikan kisah-kisah. Dan jangkauannya luas. Audio streaming
Itu audio yang didengarkan secara live streaming melalui internet. Contohnya di Twitter tuh ada namanya Space ya, itu bisa tuh untuk audio streaming. Jadi seperti siaran televisi tapi bentuknya audio, seperti siaran radio ya, cuman disiarkannya di internet. Ada pula audio yang tersedia di internet namun tidak didengarkan secara live streaming gitu. Misalnya rekaman ceramah atau rekaman materi dari suatu pelajaran yang diletakkan di Spotify. Ada juga file audio. File audio itu bisa dibagikan oleh guru maupun bisa juga diunduh langsung oleh siswa dari internet. Kalau di Spotify misalnya bisa download gitu ya. Ekstensi file itu bisa, ini ekstensi itu yang ini ya, .mp3 ini ekstensi file namanya, .m4a ini juga ekstensi namanya. Ini adalah jenis-jenis file audio ya. Ada yang membedakan apa? Yang membedakan itu ukurannya. Kemudian juga program yang bisa membuka file itu. Jadi ada program atau aplikasi yang dia nggak bisa buka ini, M4A ini dia nggak bisa buka, tapi dia bisa buka MP3 misalnya. Selanjutnya, media audiovisual. Ada film, TV, video, dan multimedia interaktif. Film itu bagus untuk menerangkan proses atau kegiatan tertentu ya, misalnya proses pembuatan tahu gitu. Kalau pakai film tentu lebih jelas. Dapat menampilkan masa lalu dan tempat-tempat yang jauh sudah pasti. Dapat menyajikan teori maupun praktek. Lebih realistis, dapat diulang, dihentikan sesuai kebutuhan. Jadi film yang misalnya kita kasih dalam bentuk CD, itu bisa diputar siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Bisa diulang, bisa dihentikan, misalnya mau ke kamar mandi dulu, dihentikan dulu, nanti disetel lagi gitu ya. Jadi itu kelebihannya film yang diputar langsung oleh siswa ya. Bukan film yang ada di bioskop gitu maksudnya ini nih, yang dapat diulang, dihentikan. Ini maksudnya film yang kita berikan langsung ke siswa gitu. TV mempunyai kelebihan seperti film ya. Kelebihan TV dibandingkan film adalah TV dapat menampilkan langsung objek yang ditangkap. Jadi kalau siaran TV itu bisa menyajikan laporan langsung. Ada kejadian apa gitu yang lagi heboh, yang lagi viral, itu bisa langsung dilaporkan oleh TV itu immediately, jadi immediacy, langsung bisa disajikan. Sifatnya langsung dan nyata. Keterbatasannya adalah sifat komunikasinya. Kalau dia tidak ada interaksi gitu, jadinya komunikasinya satu arah. Tapi kalau misalnya disediakan ada kayak telepon gitu ya, siswa bisa menelpon untuk bertanya, itu bisa jadi dua arah ya. Lalu jadwal siaran dan jadwal di kelas seringkali susah dikondisikan. Bisa jadi jadwal siarannya tuh sudah ditentukan, misalnya hari Senin tuh matematika kelas berapa, tapi di kelas bisa jadi pada hari itu tuh bukan pelajaran itu gitu. Kemudian programnya di luar kontrol guru ya, karena TV itu biasanya sudah ada tim sendiri gitu yang bikin, jadi bisa jadi guru yang menggunakan di sekolah-sekolah tuh bisa jadi merasa ada yang kurang misalnya. Nah, berarti gurunya harus ngasih penambahan-penambahan atau ngasih revisi gitu. Kalau misalnya ada konsep yang ternyata agak kurang pas, bisa juga begitu. Ada juga yang disebut dengan TVST atau TV siaran terbatas ya, atau closed circuit TV ya. TVST itu programnya dapat dirancang guru. Nah, kalau TVST itu program TV tapi dia skalanya tuh terbatas. Misalnya hanya di satu sekolah itu aja TVST-nya, atau misalnya di satu kecamatan aja gitu misal. Nah, programnya bisa dirancang oleh guru sesuai dengan kebutuhannya.
Selanjutnya video. Video ini bisa banyak ya, jadi bisa bentuk ceramah, bisa juga bentuknya tutorial. Di YouTube misalnya banyak sekali video-video pembelajaran yang bisa diakses. Multimedia interaktif, contohnya adalah CAI ya, Computer Assisted Instruction, CBT, Computer Based Test, ada CD interaktif, ada Virtual Lab ya. Kalau di multimedia interaktif itu siswa tuh belajarnya ini ya, di depan komputer gitu, dan dia bisa belajar sendiri kan karena dia interaktif ya. Ngasih inputnya misalnya dengan menekan jawaban yang dia pilih, kemudian nanti akan keluar feedbacknya seperti apa. Selanjutnya adalah pemilihan media. Ini adalah diagram alir pemilihan media menurut modus belajar mandiri dari Gagne ya, Gagne dan Reiser. Dimulai dari tujuan, apakah tujuannya sikap verbal, kalau iya ke sini, kalau tidak ke sini ya. Keterampilannya butuhnya fisik atau bukan. Kalau fisik berarti dia alat berlatih, kalau bukan berarti ke komputer, belajar terprogram sama TV interaktif. Kemudian di sini butuh sikap nggak? Kalau iya berarti film bingkai, kaset. Kalau tidak berarti verbal. Visualkah? Kalau iya berarti teks bergambar, film bingkai atau film. Kalau tidak butuh visual berarti audio. Selanjutnya adalah pemanfaatan media. Ada pola pemanfaatannya dan strategi pemanfaatannya. Polanya dulu ya. Bisa dalam situasi kelas. Dalam situasi kelas atau classroom settings yang kita gunakan di kelas. Misalnya kita putarkan di video. Bisa juga di luar situasi kelas. Pemanfaatan secara bebas, dimanfaatkannya secara bebas atau secara terkontrol. Contohnya yang ini ya. Pemanfaatan secara bebas tuh misalnya adalah penggunaan CD untuk pembelajaran bahasa asing. Ini saya nggak bermaksud menyebut merek ya. Jadi ada CD-CD untuk pembelajaran bahasa asing seperti Keisan Blank, yang ini ada Rosetta Stone juga. Yang ini bisa dibeli sendiri gitu ya, terus dipelajari. Ada juga siaran radio juga. Ini misalnya siaran radio dari British Council. Ini ada ada jadwalnya juga nih. Tuh di Ambon, ada yang dari Ambon nggak? Jam 17 sampai 17.15 gitu ya, ada frekuensinya juga. Jadi pemanfaatannya itu bisa secara bebas seperti ini. Lalu pemanfaatan secara terkontrol, contohnya adalah siaran radio pendidikan untuk penataran guru ya. Jadi dulu itu ada untuk penataran guru menggunakan siaran radio pendidikan. Ada juga pemanfaatan media untuk ijazah persamaan SMA di Amerika Serikat. Siswanya tuh bisa belajar sendiri, dikasih medianya gitu. Kemudian mereka bisa belajar sendiri lalu ngambil ujian persamaan SMA. Selanjutnya, strategi pemanfaatan. Ada persiapan sebelum menggunakan medianya. Jadi sebelum kita menggunakan media, kita bisa mempelajari buku petunjuknya. Buku petunjuk yang disediakan, kita siapkan. Jika misalkan memang kita butuh layar besar gitu, kita siapkan. Kita butuh speaker, kita siapkan dulu. Jadi persiapan sebelum menggunakan medianya. Kemudian kegiatan selama menggunakan medianya. Yang perlu dijaga selama kita menggunakan media ialah suasananya. Jadi harus tenang, jangan ada gangguan-gangguan. Ruangan sebaiknya jangan digelapkan sama sekali ya. Jangan gelap sekali. Jadi siswa masih bisa menulis. Kegiatan tindak lanjut itu untuk melihat ya apakah tujuannya telah tercapai. Setelah melihat medianya atau menggunakan medianya, kita kasih tes untuk melihat apakah tujuannya sudah tercapai. Kemudian kita berikan feedback langsung kepada siswa sesuai dengan hasil tesnya itu tadi ya, seperti itu. Baik, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Kegiatan tindak tanduk. Tindak tanduk.
Kok tindak tanduk ya?